Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali di mata pelajaran korespondensi bersama saya Ibu Mufidah. Jadi jika sebelumnya kita membahas mengenai komunikasi telepon berbahasa Indonesia, hari ini kita akan membahas mengenai komunikasi telepon berbahasa Inggris. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke materi hari ini. Jadi untuk pengertian, untuk kelebihan dan kekurangan kan sudah dijelaskan di komunikasi telepon bahasa Indonesia. Jadi kita langsung saja masuk ke tata caranya ya untuk telepon berbahasa Inggris. Jadi sebagai seorang sekretaris yang baik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalian harus tahu bagaimana caranya, tata cara menerima telepon, bagaimana cara melakukan panggilan telepon. Jadi di sini hanya dua ini yang akan kita bahas. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi yang pertama yaitu menerima telepon. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat menerima telepon berbahasa Inggris. Jadi yang pertama yaitu menyebutkan diri ketika mengangkat telepon. Jadi contohnya seperti PT Kencana Mufidah speaking, atau PT Kencana Secretary I'm Mufidah. Atau jika si penelpon, jika kalian si penelpon, kalian bisa bilang, could I speak to Mr. Robert Nasution please? Atau terus yang penerima bisa menjawab ya speaking, kalau misalnya orang yang dituju langsung menerima telepon tersebut. Terus yang kedua yaitu membantu si penelpon. Kalian bisa sebutkan can I help you? Atau how may I help you? Atau bisa who would you like to speak? Jadi untuk can I help you dengan how may I help you itu seperti artinya dapatkah saya membantumu. Terus untuk who would you like to speak itu artinya kamu ingin berbicara dengan siapa. Oke, jadi saya pikir jelas ya. Jadi selanjutnya adalah menanyakan identitas si penelpon. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, jika kalian menerima panggilan telepon, kalian harus tahu mengenai identitas si penelpon. Jadi ada beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan ya. Jadi yang pertama, who's calling please. Yang kedua, who's speaking please. Yang ketiga, and your name is. Jadi untuk who's calling dan who's speaking itu sama ya, artinya siapa yang sedang berbicara. Yang ketiga, dan nama kamu adalah siapa. And your name please itu nama kamu adalah siapa, seperti itu. Terus yang selanjutnya, kalian harus menanyakan informasi tambahan jika ada, seperti what's in connection with please. Jadi ada urusan apa? Jadi maaf, ada urusan apa, seperti itu. Jadi selanjutnya yaitu menjelaskan jika orang tersebut sedang tidak ada di tempat. Jadi ada beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan. Yang pertama yaitu I'm afraid Mr. Andi is not available at the moment. Jadi maaf, Pak Andi sedang tidak ada di tempat. Atau yang kedua, I'm sorry Mr. Andi is not in the office today. Atau maaf, Pak Andi sedang tidak ada di kantor hari ini. Yang ketiga yaitu I'm afraid Mr. Andi is in the meeting at the moment. Atau maaf, Pak Andi sedang ada meeting sekarang. Atau yang keempat, I'm afraid his lines engaged. Do you want to hold? Jadi maaf, Pak Andi sedang berada dalam panggilan lain. Apakah kamu ingin menunggu? Seperti itu ya. Jadi itu tadi beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk menjelaskan jika orang yang dicari sedang tidak ada. Selanjutnya yaitu menawarkan tindakan alternatif. Jadi ada beberapa ungkapan juga yang bisa kalian gunakan untuk menawarkan tindakan alternatif. Yang pertama, could you call back later? Atau bisakah kamu menelpon nanti? Terus selanjutnya, would you like to leave a message? Apakah kamu ingin meninggalkan pesan? Atau can I take a message? Atau bisakah saya menerima pesanmu? Seperti itu.
Jadi itu tadi untuk ekspresi menawarkan tindakan alternatif. Yang terakhir yaitu mengakhiri panggilan telepon. Jadi di sini kalian bisa gunakan beberapa ekspresi. I'm looking forward to seeing or hearing from or meeting you. I'm looking forward to seeing you itu saya ingin bertemu denganmu, atau I'm looking forward to hearing from you, atau saya ingin mendengarkan kabarnya darimu. Lalu yang terakhir, I'm looking forward to meeting you. Saya ingin bertemu denganmu. Sama dia dengan I'm looking forward to seeing you. Ada juga kalian bisa gunakan see you atau speak to you soon. Tapi itu untuk informal. Bisa juga goodbye atau bye, seperti itu. Jadi bisa juga kalian jika ingin menutup telepon, kalian bisa gunakan good morning, have a nice day, seperti itu. Jadi kalian bisa menggunakan greeting atau how to say, ungkapan selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam berdasarkan kondisinya. Lalu kalian bilang have a nice day, ekspresi semoga harimu menyenangkan, selamat beraktivitas, seperti itu. Mirip-mirip lah dengan yang di Indonesia, supaya lebih bervariatif jika kalian menerima panggilan telepon. Jadi selanjutnya yaitu tata cara membuat panggilan telepon. Jadi ada beberapa cara ya, seperti layaknya di panggilan telepon bahasa Indonesia. Untuk di telepon bahasa Inggris, yang pertama yaitu memberi salam. Kalian bisa sebutkan good morning, selamat pagi, good afternoon, selamat siang, atau good evening, selamat malam. Jadi bergantung situasinya. Kalian menggunakan salah satu ungkapan ini. Lalu selanjutnya kalian bisa hello. Akan tetapi untuk hello sendiri itu informal ya. Jadi kalau misalnya untuk menelpon ke kantor, kalian baiknya menggunakan sapaan good morning, good afternoon, atau good evening. Oke? Terus yang kedua, menyebutkan identitas kalian. Kalian siapa yang menelpon, menyebutkan nama. My name is, kalau kalian baru pertama kali menelpon, my name is Mufidah Yasrah, Secretary of PT Karya Cemerlang, seperti itu. Terus yang kedua, this is Mufidah Yasrah here, seperti itu. Ini adalah Mufidah Yasrah, seperti itu. Atau this is Mufidah Yasrah speaking, seperti itu. Jadi Mufidah Yasrah sedang berbicara, seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu minta bicara. Jika kalian minta bicara kepada seseorang, kalian bisa menggunakan ekspresi sebagai berikut. Yang pertama, could I speak to Mr. Rudy please? Jadi bisakah saya berbicara dengan Mr. Rudy? Tolong. Terus selanjutnya, could you put me through to Mr. Rudy please? Dapatkah kamu menyambungkanku dengan Pak Rudy? Tolong. Kayak begitu. Jadi itu beberapa ekspresi untuk digunakan dalam meminta berbicara kepada orang lain. Selanjutnya yaitu memberikan informasi tambahan. Jadi ada beberapa ungkapan juga. Yang pertama kalian bisa gunakan it's in connection with our meeting. Jadi ini berhubungan dengan meeting kita. Atau bisa juga it's about our lunch appointment. Ini tentang janji makan siang kita. Jadi seperti itu, hal apa, informasi tambahan apa yang ingin kalian beritahukan. Terus selanjutnya yaitu menjelaskan tujuan pembicaraan. Jadi ada beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan. Yang pertama yaitu I'm calling to ask about confirmation for cooperation. Jadi saya menelponmu untuk menanyakan konfirmasi kerjasama. Yang kedua, kalian bisa gunakan I'm phoning to let you know the details of our products. Kalau misalnya kalian perusahaan penjual produk, ya artinya saya menelponmu untuk memberitahukanmu mengenai detail dari produk kami. Yang terakhir itu I'm calling you to tell you about the detail of our product, seperti itu. Jadi saya menelponmu untuk memberitahukan detail dari produk kami, seperti itu. Selanjutnya yaitu menunjukkan pemahaman. Seperti kalian bisa menggunakan ekspresi I see, atau ya saya mengerti, atau it's about apa
apa, it's about bla bla bla. Ini tentang apa, misalnya kalian paham it's about your product, terus misalnya kalian paham tentang produknya. Terus selanjutnya jika kalian ingin membuat janji temu, jadi ada beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan. Yang pertama yaitu when could we meet, jadi kapan kita bisa bertemu. Yang kedua yaitu what time would suit you, jadi jam berapa yang akan cocok denganmu. Selanjutnya yaitu can you manage at Sunday at 7 PM, jadi bisakah kamu mengaturnya pada hari Minggu jam 7 malam, seperti itu. Jadi yang selanjutnya yaitu jika kalian ingin meninggalkan pesan, ada juga beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, could you give Mr. Andi a message please, bisakah kamu memberikan pesan kepada Mr. Andi, tolong, seperti itu. Yang kedua yaitu could you ask Mr. Andi to call me, jadi bisakah kamu menanyakan kepada Pak Andi untuk menelpon kembali, seperti itu. Lalu yang selanjutnya could you tell Mr. Andi I'll call back later, jadi bisakah kamu menanyakan Mr. Andi bahwa saya akan menelpon kembali nanti, seperti itu ya, untuk meninggalkan pesan. Selanjutnya yaitu memberi konfirmasi, jadi ada beberapa ekspresi juga yang bisa kalian gunakan. Yang pertama yaitu well, I look forward to meeting you next week, dan jadi baiklah, saya menanti untuk bertemu denganmu minggu depan. Atau juga bisa kalian gunakan well, I look forward to hearing from you later today, dan jadi baik, saya menanti untuk mendengar kabar darimu hari ini. Selanjutnya yaitu mengucapkan terima kasih, jadi kalian bisa menggunakan ekspresi seperti well, thank you very much for your help, atau terima kasih, baik, terima kasih atas bantuanmu. Yang kedua well, thanks for the information, atau terima kasih atas informasinya. Lalu well, thanks a lot, jadi ini informal ya, atau baik, terima kasih banyak, itu untuk informal, jadi tidak dalam ranah percakapan jika kalian menelpon ke sebuah kantor, jadi untuk sesamanya kalian. Terus yang terakhir yaitu mengakhiri panggilan, jadi ada beberapa ekspresi juga. Yang pertama, I look forward to seeing or hearing or meeting you, jadi seperti tadi ya di menerima telepon, sama ya artinya. Terus yang kedua, see you, speak to you soon, sama juga seperti di pada saat menerima telepon. Dan yang terakhir, goodbye or bye. Oke. Atau bisa seperti yang tadi saya jelaskan, kalian bisa gunakan ekspresi good morning, have a nice day, seperti itu ya, atau good evening, have a nice day, atau good afternoon, have a nice day, seperti itu ya, supaya lebih bervariatif jika kalian sedang menelpon, baik itu menerima telepon maupun melakukan panggilan telepon, seperti itu. Selanjutnya ada percakapan ya dalam bahasa Inggris, yang contoh percakapan untuk panggilan telepon dan menerima panggilan telepon. Jadi saya bacakan ya untuk percakapan pertama. Andi, good morning, I'd like to talk to Bobby please. Jadi selamat pagi, saya ingin berbicara dengan Bobby, tolong. Anna, good morning sir, I'm sorry, Mr. Bobby is not here at the moment. Would you like to leave him a message? Jadi selamat pagi Pak, maaf, Pak Bobby sedang tidak ada di tempat. Apakah kamu ingin meninggalkan pesan? Jadi di sini jelas ya, jadi dia ada salam, terus dia mengatakan bahwa seseorang yang dia cari sedang tidak ada di tempat, dan dia menanyakan selanjutnya apakah dia ingin meninggalkan pesan. Terus lalu Andi, yes please, tell him that Mr. Andi needs to contact him. Jadi ya tolong beritahukan kepada dia bahwa Mr. Andi, Pak Andi ingin mengontaknya, seperti itu, ingin berbicara dengannya. Lalu sure, I will tell him. Does he has your phone number? Jadi pasti saya akan memberitahukannya.
apakah dia memiliki nomor teleponmu? Andi, yes, he has it, thank you. Jadi ya, dia punya. Jadi dia tidak menanyakan nomor telepon lagi karena Pak Bobby sudah punya nomor teleponnya si Pak Andi tadi. Lalu Ana, you're welcome, something else. Jadi sama-sama. Ana bertanya lagi, apakah ada yang lain? Andi, no, that's all, goodbye. Jadi tidak, cukup. Jadi sama tinggal. Jadi lalu Ana, goodbye Andi. Jadi di sini yang terakhir goodbye Andi ya. Mohon maaf di slide-nya itu salah cetak, bukan Alex tetapi Andi. Jadi untuk yang percakapan yang kedua, ini biasanya terjadi di situasi informal. Jadi kalian bisa lihat di situ ada tokohnya, ada Dina, Raksa, dan Aldi. Jadi saya akan bacakan ya. Jadi sini yang menelpon adalah Dina. Dina, hello, Dina speaking. Will you call Aldi please? Jadi halo, Dina berbicara. Tolong bisakah kamu memanggil Aldi? Raksa, sure, please hold on. Jadi tunggu. Iya, pasti. Tunggu. Lalu Aldi, halo, I'm Aldi. Jadi halo, saya Aldi. Dina, hello Aldi, I'm Dina. Are you busy now? Jadi halo Aldi, saya Dina. Apakah kamu sibuk sekarang? Lalu Aldi, no, what's up sister? Tidak, ada apa saudara? Dina, are you going to the office alone? Apakah kamu ingin ke kantor sendiri? Aldi, yes, should I come that way? Jadi ya, apakah saya harus menjemputmu? Dina, sure Aldo. Ya Aldo. Lalu Aldi, okay, be ready at 7 AM. I will go to your home. Jadi bersiap-siaplah jam 7 pagi saya akan ke rumahmu. Dina, okay, thank you Aldi. Oke, terima kasih Aldi. Jadi itu tadi untuk percakapan yang kedua. Biasanya terjadi di situasi ketika kita melakukan panggilan telepon dan menerima telepon dalam situasi informal. Terus selanjutnya untuk percakapan yang ketiga, saya bacakan ya. Jadi di sini ada Michelle dan Mel yang sedang menelpon dan menerima telepon. Jadi yang menelpon di sini adalah Michelle. Saya bacakan ya. Michelle, hello, you've reached the marketing department. How can I help you? Jadi halo, kamu telah mencapai departemen pemasaran. Bagaimana saya bisa membantumu? Mail, yes. Can I speak to Rosalind Wilson please? Jadi ya, bisakah saya berbicara dengan Rosalind Wilson? Tolong, Michelle. Who's calling please? Jadi di sini Michelle menanyakan identitas siapa yang menelpon karena dia tidak menyebutkan sebelumnya identitasnya. Jadi siapa yang menelpon? Jadi Mel menjawab, it's Richard Davis here. Jadi ini adalah Richard Davis. Jadi Mel itu di sini merupakan jenis kelaminnya ya. Jadi seorang laki-laki yang sedang menelpon. Jadi namanya itu Richard Davis. Oke, Michelle. Certainly. Please hold on and I'll put you through. Jadi di sini pasti tolong tunggu dan saya akan menghubungkanmu dengan siapa tadi? Dengan Rosalind Wilson. Jadi Mel, thank you. Mel di sini tadi Richard Davis ya. Jadi dia berterima kasih. Oke, itu tadi untuk percakapan mengenai menelpon, melakukan panggilan dan menerima telepon atau menerima panggilan. Jadi di sini untuk percakapan yang 1 dan 3 terjadi di situasi formal, sedangkan untuk percakapan yang kedua terjadi di situasi informal. Saya harap kalian bisa memahami ungkapan-ungkapan yang digunakan di dalam situasi formal maupun informal. Akan tetapi sebagai sekretaris, otomatis kalian akan melakukan komunikasi dengan
menggunakan ungkapan-ungkapan formal. Jadi saya harapkan kalian bisa mencari banyak referensi mengenai ungkapan-ungkapan formal apa yang baiknya digunakan ketika kalian ingin melakukan panggilan telepon atau menerima panggilan telepon. Oke? Saya harap kalian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan sekarang mudah kok aksesnya. Kalian tinggal buka handphone, cari di Google, kalian bisa cari seluruh informasi yang kalian butuhkan. Oke, jadi sekian untuk materi hari ini. Untuk jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa mengajukannya di sini di kolom komentar, atau kalian bisa langsung chat via WhatsApp group yang ada saya di sana. Jadi silahkan kalian chat untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Oke, jadi cukup sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Stay healthy dan tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan kalian. Semoga pandemi ini segera berakhir agar kita dapat bertatap muka lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.